Oke Mbak, aku langsung video aja ya biar langsung bisa dipraktekkan gitu ya, malam mulai besok gitu biar bisa dipraktekkan besok. Jadi nanti siapkan dulu satu buku lah ya, boleh buku catatan atau kertas ukuran A4 gitu ya, tapi bebas sih sebenarnya, tapi aku merekomendasikan ukurannya antara ukuran A5 ya, tapi kalau misalkan nggak ada pakai buku catatan yang ada aja yang di rumah. Nah, dalam membuat PDCA notes, ini PDCA notes itu yang pertama kita bikin garis ya. Katakanlah di sini ya, di angka di sini ketiga ini kita bikin garis tuh. Nah, setelah bikin garis, lalu bikin tengah yang di sini di tengahnya bikin garis lagi gitu, dan yang di sini bikin garis satu, ditambahkan di sininya sedikit. Nah, jadi ada kotak di bawahnya. Jadi nanti kita akan punya garis seperti ini gitu ya. Jadi ada kurang lebih ada beberapa kotak, data 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, setelah bikin garis, nah yang langkah selanjutnya adalah di sini kita tentukan dulu objektif. Jadi nanti sebelah kiri atas yang di sini ini kita tuliskan dulu objektif atau goal besarnya apa sih gitu ya. Misalnya kalau saya 90 hari bikin konten gitu ya misalnya. Gitu, atau di sini 90 hari bikin konten. Nah, dan lain-lain gitu disesuaikan dengan objektif besarnya Balasmi gitu ya. Terus di sini ada namanya target harian. Misalkan target harian ini apa gitu ya, hari ini yang menjadi target utamanya apa. Kalau misalkan ada diisi misalnya bikin lalu posting konten di IG misalnya gitu ya. Nah, ini ada objektif besarnya, ini adalah target hariannya apa misalnya gitu ya. Satu ini ya, bikin satu postingan. Nah, setelah itu nanti di sini ada bikin ada 3 kegiatan utama gitu ya. 3 kegiatan utama gitu ya. Nah, 3 kegiatan utama ini adalah dalam satu hari itu kalau misalkan kita mau ditentukan 3 aktivitas penting, itu apa sih gitu ya. Idealnya memang 3 kegiatan ini itu harus ada relate dengan ke sini. Di antara ketiga ini gitu ya. Boleh tiga-tiganya atau minimal satu. Nah, misalkan di sini target hari ini, target kriteria yang paling penting dalam aktivitas hari ini adalah menyediakan waktu gitu ya, 1 jam untuk bikin konten, karena ini bisa jadi langsung relate ke sini ke hariannya gitu ya. Harian ini itu untuk mendukung yang di atas. Sebentar, nah dulu atas. Nah, yang lainnya apa? Misalkan di sini meeting komunitas misalnya gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak relate gitu ya, nggak relate sama ini, nggak apa-apa gitu, karena ini kegiatan yang penting juga tuh di hari ini gitu, dan lain-lain. Misalnya ini jemput anak misalnya ya, jemput anak dan segala macam. Nah, ini kan udah nih ada 3. Nah, sekarang kita di sini ada 4 nih ya kan, ada 4 kolom. Nah, di sini terus dulu plan, do, di sini ada cek, di sini ada jadi plan. Nah, di plan ini kayak kita bikin jadwal waktu. Misalkan aku mau mulai produktivitas itu jam berapa, misalnya jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini misalkan anggap aja sebagai waktu ya. Misalkan mulai dari jam 8 sampai jam 20 sebagai aktivitas kita dalam hari ini. Ya udah, nanti di sini
Mbak Lasmi tinggal masukkan jadwalnya mau ngapain selama dari jam 8 sampai jam 20. Misalkan kita yang paling gampang misalkan jam 12 itu istirahat. Gitu ya, nanti di kotak gitu ya. Nah, nanti misalkan di sini masak misalnya gitu ya. Masak misalnya gitu. Nah, nanti kan di sini kan ada nih menyediakan satu waktu jam. Nah, kira-kira mau di mana waktunya? Oh, misalnya di sini nih. Misalnya bikin konten di jam 10 konten gitu ya. Nah, terus misalkan di sini ada lagi pengajian misalnya jam 4 misalnya ya. Nah, pengajian udah. Jadi di sini kita merencanakan rencana kita dalam sehari ini mau ngapain aja. Nah, nanti di sini ada do gitu ya. Do ini adalah sebenarnya lebih kepada menceritakan atau menyampaikan situasi aktualnya. Misalkan ketika Mbak Lasmi merencanakan masak gitu ya, itu terlaksana enggak gitu ya. Kalau misalkan terlaksana suami suka misalkan gitu ya, makanannya suka ya, artinya situasi yang terjadi apakah ada masalah, misalkan di sini tukang sayurnya dan segala macamnya misalkan bermasalah, tulis juga di sini gitu. Jadi di sini kita kayak mengcapture situasi aktual di sini gitu ya. Nah, di sini do itu biasanya dilakukan sepanjang hari ya, sepanjang hari nih, karena bisa dari pagi sampai malam selama memang kita menyesuaikan dengan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Kalau plan itu pagi pasti sebelum kita melakukan aktivitas apapun gitu ya, termasuk masak. Jadi misalkan jam 6 itu kita udah memplanningkan dulu nih, ini pasti di pagi. Nah, itu jadi di sini kita ini aja menyampaikan situasi aktual kita, bikin konten gimana, berhasil apa enggak, atau misalkan gagalnya kenapa gitu ya. Nah, itu pokoknya di sini lebih ke menceritakan apa yang terjadi aja di situ ya. Nah, nanti dicek juga sebenarnya ini sepanjang hari atau malam. Nah, kalau di sini sebenarnya ada dua hal yang paling penting di sini. Yang pertama adalah good point. Jadi kalau good point itu adalah sesuatu yang berhasil lah ya, yang berhasil, kita dapat insight sesuatu, insight lah ya. Misalkan contoh insight itu misalkan berhasil dan ini misalkan masak gitu ya. Ternyata suami itu suka dengan masakan cumi misalnya gitu ya, masakan yang pakai kecap misalnya gitu ya. Yang selama ini kita baru tahu. Nah, berarti itu kan good point, sehingga kita dapat insight sesuatu, dapat pembelajaran lah di sana ya, pembelajaran baru. Nah, yang kedua selain good point adalah hambatan di sini. Jadi di sini ya, selain good point kita juga ngebahas yang namanya hambatan. Jadi hambatan itu berdasarkan dari do yang memang tidak berhasil. Misalkan gagal nih, kenapa? Nah, di sini adalah mencari penyebab kenapa hambatan itu atau aktivitas yang sudah kita plan itu tidak berjalan, kenapa itu gagal. Misalnya bentrok waktunya dengan tamu yang tiba-tiba datang misalnya ya gitu ya, kan ini kan nggak tahu nih kita ya, tiba-tiba datang. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ada dua hal, ada mulai dari good point, suatu pembelajaran yang baru kita pahami. Yang kedua adalah hambatan, sesuatu yang memang gitu tuh penyebab terjadinya si do ini tuh nggak berhasil, tidak sesuai dengan plan yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya adalah egg ini idealnya itu malam-malam dikeceknya. Kenapa malam-malam? Sebelum kita tidur kita ngecek nih mana yang sudah bagus, mana yang belum bagus. Jadi kalau misalkan good point
ini kan bisa jadi sebagai bakal di apa ya, bakal ditetapkan sebagai standar baru lah, makanan baru gitu ya. Misalkan kalau misalkan good point atau bagus itu bisa distandarkan atau diteruskan lah ya. Nah, kalau ini langkah perbaikannya ngapain, mau ngapain kalau misalkan ada tiba-tiba ada tamu misalnya gitu ya. Apakah misalnya di reschedule gitu ya. Terus misalnya bikinnya jangan pagi-pagi tapi malam aja. Bikinnya malam. Ini kan sebagai next action gitu. Yang akan dilakukan besok. Nah, gitu. Jadi si X ini itu tuh buat rencana kita besok mau ngapain sih sebenarnya. Nanti besok kita bikin lagi nih dari mulai objektif lagi, terus target harian ini mau ngapain, terus dibuatin lagi timeline sederhananya gitu ya, dari jam 8 misalnya, atau mau mulai dari jam 9, nggak apa-apa sih, sesuaikan aja gitu ya. Nah terus udah berulang terus aja, berulang. Nah terakhir itu di sini. Jadi setelah kita bikin catatan action ini gitu ya, untuk next action besoknya mau ngapain. Nah ditutup dengan jurnal syukur sebenarnya di sini tuh. Pembelajaran apa hari ini? Pembelajaran yang didapat gitu ya. Sama rasa syukur apa yang ingin disampaikan. Rasa syukur kita apa gitu. Alhamdulillah misalnya apa, ada segala macam. Itu Mbak. Mudah-mudahan bisa kegambar ya. Gitu. Kalau misalkan ada yang mau detail, nanya lebih detail bagaimana penggunaan PDCA Notes, boleh gitu ya. Semoga bisa diterapkan ya Mbak ya. Nanti feedback boleh ya. Terima kasih.